Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Binniyati liridha'illah wa lihusuli syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa liqadha'i hawaijina wa hawaijikum min hawaijid din wad dunya wal akhirah wa futuhi qulubina wa qulubikum wa qulubina ala alihi وعلى ما نوم بسلام نسأل إلى هذا سلطان العالمين سيدنا شيخنا وشيخنا يجعل ما شاء الله مؤلف الكتب التي تعلمناها وعلمنا سيدنا الإمام محمد سيد الشيخ أحمد المرزوقي إلى محمد رحمهم الله وأجركم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. أعطني محبتك ومعرفتك آمين. Yang sangat kami hormati, kami muliakan segenap jajaran pengurus dan Dewan Kemakmuran Masjid Al-Kafah Perumahan Legenda Malaka. Yang juga sangat kami hormati, kami muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid Al-Kafah, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat rahimana wa rahimakumullah wa asadakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sungguh hanya karena limpahan rahmat, nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya lah di pagi hari ini kita bisa hadir dan duduk di majelis yang mulia, yakni majelis ilmu setelah sholat fardu berjamaah. Harapan kita semua mudah-mudahan dengan segala kekurangan majelis kita ini Allah berkenan meridhoi dan menerimanya menjadi majelis yang istiqamah, majelis yang membawa kebaikan, keberkahan, kemanfaatan fid din wa dunya hatta al-akhirah. Amin amin Allahumma amin. Salawat salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kehadiran beliau junjungan alam Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan doa Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Semoga kita semua benar-benar diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya dan kelak di hari kiamat mendapatkan syafaatnya. Amin amin Allahumma. Hadirin wal hadirat rahimana wa rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kajian rutin kita syarah kitab Aqidatul Awam, membahas dan mengkaji tentang ilmu tauhid juga ilmu akidah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi fid dharain amin. Pembahasan kita melanjutkan pembahasan pertemuan sebelumnya tentang sifat wajib bagi para rasul. Kita wajib meyakini bahwa para rasul utusannya Allah memiliki 4 sifat. 4 sifat ini harus ada pada diri seorang nabi juga seorang rasul. Yajibu ala kulli mukallafin ay ya'taqida anna lillahi ta'ala anbiya wal mursalin. Bagi seorang mukallaf balighin akilin, sudah balik dan berakal sehat, wajib meyakini sungguh Allah memiliki nabi dan rasul yang jumlah keseluruhannya, masih ingat, ada 124.000. Dari 124.000 ini ada 313 yang kecuali menjadi nabi juga sekaligus menjadi rasul. Apa beda nabi dan rasul? Bedanya, kalau nabi tidak wajib menyampaikan wahyu yang dia terima lewat Jibril dari Allah. Kalau rasul wajib menyampaikan wahyu yang diterimanya. Di mana dari 313 rasul ini kita hanya diwajibkan mengenal, mengetahui 25. 25 ini kita harus tahu. Dimulai dari Nabi Adam, Idris, Soleh, Ibrahim, Ishak, Ismail, Yakub, Yusuf, dan seterusnya sampai Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalil sehingga para ulama ahli tauhid mewajibkan kita meyakini bahwa Allah memiliki nabi dan rasul adalah firman Allah dalam surah Al-Baqarah yang biasa kita baca saat kita tahlil. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, dan seterusnya. Semua yang sudah balik dan juga berakal sehat ini wajib mengimani adanya Allah, adanya malaikat-malaikatnya Allah, adanya kitab-kitabnya Allah, dan juga adanya utusan-utusannya Allah. Wa alaihi ay ya'rifa ma yajibu fi haqqihim
wa ma yastahilu wa ma yajuz. Kecuali kita diwajibkan mengerti, mengenal 25 nabi dan rasulnya Allah, kita pun diwajibkan memahami bahwa ada sifat wajib bagi mereka, jumlahnya 4. Ada sifat mustahil atau mohal bagi mereka, jumlahnya juga 4. Dan ada sifat jaiz bagi mereka, jumlahnya 1. Sama dengan ketika kita mempelajari sifat wajib bagi Allah. Allah juga punya sifat wajib 20 jumlahnya, wujud, qidam, baqa, seterusnya. Allah punya sifat muhal, mustahil 20. Allah punya sifat jaiz 1. 20, 21, jumlahnya 41. Ditambah 4, 41, 9, genap 50. Jadi kalau kita sering mendengar akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah aqaid khamsin, aqaid yang 50. Kalau di kampung kami terkenal dengan aqaid 50 itu 50. Itulah rincian 50 akidah yang wajib kita memahami, kita mengerti, dan kita yakini, yakni sifat wajib bagi Allah, muhal bagi Allah, jaiz bagi Allah, juga wajib bagi Rasul, muhal bagi Rasul, dan jaiz bagi Rasul. Yang pertama, fal wajibu fi haqqihim arba'u sifat. Kita harus mengetahui bahwa para nabi dan rasul memiliki sifat wajib yang jumlahnya 4. Berapa? 4. 4 itu al-fatonah. Kalau umumnya urutannya sidik, amanah, tabligh, fatonah. Tapi kalau dalam kitab Aqidatul Awam ini, karya Syekh Ahmad Al-Marzuki, itu urutannya yang pertama fatonah. Fatonah artinya cerdas. Fatonah artinya memiliki akal yang sempurna. IQ-nya di atas rata-rata. Kalau ada istilah jenius, para nabi dan rasul di atas jenius. Wajib bagi para nabi dan rasul ini memiliki kecerdasan otak yang sempurna. Dalil aklinya apa? Dalil logikanya apa? Annahu law intafat anhumul faqana. Dalil logikanya, kalau para rasul ini bukan orang yang cerdas, bukan orang yang sempurna akalnya, pelupa, bahkan bodoh, lama qadaru ayyukimu hujjatan alal khasm, maka sungguh ande ada adu argumentasi dengan musuh-musuhnya, pasti dia kalah. Padahal ketika mengajak kepada umat manusia untuk beriman, sering para nabi dan rasul itu menghadapi rintangan, dan di antara rintangannya yang dihadapi kaum-kaum yang cerdas,
yang selalu menanyakan sesuatu dari apa yang disampaikannya, dan itu perlu penjelasan yang sempurna. Kalau Nabi dan Rasul tidak cerdas, ditanya kaumnya malah bulat jawabnya. Lupa aku, nanti ya besok aku jawab. Ya, itu mohal. Maka sebagian ulama ahli tauhid mengatakan bahwa para nabi dan rasul itu manusia yang terbaik di zamannya. Manusia yang paling baik di kaumnya, baik akhlaknya, baik sifatnya, juga baik kecerdasan otaknya. Gak mungkin, karena pasti berhadapan dengan musuh-musuhnya yang terkadang, bahkan sering kalau kita baca sejarah para nabi dan rasul, kaumnya ini bantah, ngajak debat, adu argumentasi. Kalau nabi dan rasul bodoh, gak akan bisa menyampaikan penjelasan yang sempurna dari risalah yang diamanatkan padanya. Wa huwa muhal. Lianna al-Qur'an dalla fi mawadhi'a katsirah ala iqamatihimul hujjah 'alal khasm. Sungguh dalam Quran banyak diceritakan bagaimana para nabi dan rasul didebat oleh kaumnya. Terlebih kaum Bani Israel yang terkenal cerdas-cerdas, bahkan berulang kali Allah firmankan, sungguh aku telah memberikan keutamaan pada kaum Bani Israel dibanding dengan keutamaan pada kaum lainnya. Dan Allah selalu berpesan, wahai kaum Bani Israel, syukurilah nikmat-nikmatku yang telah kalian rasakan. Berulang-ulang bahwa Bani Israel memang Allah beri kelebihan. Nah, ini kalau Nabi dan Rasul yang diutus kepada mereka bukan orang-orang yang cerdas, ya sehingga kalah argumentasinya, maka akan berpengaruh kepada mereka yang mungkin tadinya sudah beriman menjadi ragu dan akhirnya tidak beriman. Maka wajib bagi para rasul memiliki sifat apa? Fatonah, sifat cerdas. Ini dalil aklinya. Minha qalu ta'ala, dalil naklinya. Jadi ada dalil logika, andi Nabi Rasul foto, ya pasti dalam setiap didebat oleh kaumnya kalah, itu mau. Dalil naklinya firman Allah dalam surah Al-An'am, diantaranya ada ayat, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumih narfa'u darajatim man nasha inna rabbaka hakimun alim. Ayat ini menjelaskan bagaimana ketika Nabi Ibrahim ini ditantang adu argumentasi oleh kaumnya. Ketika Nabi Ibrahim harus menjelaskan tentang tidak ada Tuhan yang wajib, yang hak disembah kecuali Allah. Sementara waktu itu kaumnya menyembah berhala yang mereka buat, mereka yakini berhala-berhala itu adalah Tuhan selain Allah. Sehingga diceritakan bagaimana Nabi Ibrahim ini menghancurkan Tuhan-Tuhan mereka. Satu berhala besar dibiarkan tidak dihancurkan, lalu tapak yang dia gunakan untuk menghancurkan yang lain digalungkan
di pundak berhala yang terbesar. Sehingga cerita marah kaumnya, marah rajanya. Nabi Ibrahim hidup sezaman dengan Raja Namrud, raja yang wilayah kekuasaannya sedunia. Nabi katakan Malikud Dunya Arba', raja yang wilayah kekuasaannya sedunia, bukan hanya satu wilayah, itu ada 4. 2 mukmin, 2 kafir. 2 mukmin, 1 Nabiullah Sulaiman dan Zulkarnain. 2 kafir, 1 Namrud yang hidup sezaman dengan Nabi Ibrahim, dan Bukhtanasor, yang di zaman Bukhtanasor inilah banyak nabi-nabinya Allah dibunuh dengan sangat keji. Zakaria, Yahya, dan nabi-nabi lainnya. Namrud umurnya 800 tahun. 400 tahun jaya Namrud sampai memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan. Tapi Allah hinakan selama 400 tahun. Bukan dihinakan dengan pasukan perang besar, bukan. Dengan seseorang yang terkenal gagah perkasa, sakti mandraguna, bukan. Tapi selama 400 tahun Namrud dihinakan dengan seekor nyamuk masuk lewat hidungnya, lalu nyamuk ini selama 400 tahun tidak keluar dari kepalanya Namrud, melakukan sesuatu yang membuat Namrud kesakitan luar biasa. Kalau lagi sakit, dipukuli kepalanya sendiri. Dipukuli masih sakit, minta tolong anak buahnya, pukuli kepala. Selama 400 tahun. Jadi ketika Allah ingin menghinakan seseorang, itu tidak perlu dengan sesuatu yang besar. Ambillah pelajaran dari Namrud, sang raja diraja yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah hinakan dari asalnya yang jaya hanya dengan seekor nyamuk. Enggak perlu kita sombong, enggak ada yang perlu kita sombongkan. Nah, ini jadi di antara dalil aklinya bahwa para nabi dan rasul itu harus cerdas, terlebih ketika adu argumen dengan musuhnya. Saat Nabi Ibrahim alaihissalam disidang di depan Namrud dan rakyatnya, ditanya tentang siapa yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami. Nabi Ibrahim berbohong. Ya. Makanya Nabi Ibrahim itu hadis sahih ketika Nabi menceritakan tentang keadaan hari kiamat, saat mulai bosan, saat mulai capek, akhirnya berkesimpulan kita perlu manusia yang bisa menolong kita, datang kepada beberapa nabi dan rasul. Di antaranya didatangi Nabi Ibrahim, minta syafaat dari Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim jawabnya, aku pun gak tahu nasibku di hari ini. Di hari ini Allah begitu murka kepadaku yang belum pernah Allah semurka ini. Kalian pasti tahu bahwa dulu aku pernah berbohong. Masya Allah. Berbohong selama hidupnya 3 kali. 3 kali Bapak Ibu. Sementara kita sehari terkadang ribuan kali berbohong. Dan di antara 3 kali itu ketika ditanya oleh Namrud, kamu wahai Ibrahim menghancurkan Tuhan-Tuhanku, dia berbohong, tidak.
Coba Tuhan tanya pada berhala yang paling besar yang tidak hancur. Namrud kena jebak Batman-nya Nabi Ibrahim. Nah, ini berarti harus cerdas. Namrud malah tertawa, begitu juga rakyat yang lainnya tertawa karena sudah menganggap Ibrahim gila. Ibrahim gila kamu. Gak mungkin berhala ini bisa menghancurkan berhala-berhala yang lain. Langsung Ibrahim berkata, ya lebih gila kalian. Sudah tahu gak bisa memberi manfaat, kok kalian sembah jadi Tuhan. Hingga cerita marah lalu dibakar. Nah ini ya. Kemudian ada ayat wajadilhum billati hiya ahsan. Ini metode dakwah. Metode dakwah sesuai petunjuk Allah dalam Quran itu ada 3. Ya. Ud'u ila sabili rabbik, ajak orang lain menuju jalan Tuhanmu bil hikmah. Yang pertama dengan hikmah. Hikmah itu dengan kearifan, dengan kebijakan. Hikmah ini biasanya yang mampu berdakwah dengan hikmah para walinya Allah. Hanya dengan senyum saja ahli maksiat tobat. Hanya dengan titip salam saja satu kampung yang ahli maksiat tobat. Ya. Ada hikayat seorang walinya Allah didatangi tokoh sebuah kampung yang terkenal. Kampung ini kampung maksiat. Tokohnya ini datang silaturahim. Lalu sebelum pulang wali itu berkata, Fulan, tolong sampaikan salamku pada kaum. Sampai di kampungnya disampaikan salam itu. Orang kampung mendengar mereka yang ahli maksiat mendapatkan salam dari seorang wali besar yang sangat terkenal. Ini langsung menangis. Nah ini bila hikmah. Menangis taubat mereka semua. Terkadang yang dakwanya pakai lesan itu. Banyak yang mendengar ceramah dari tokoh fulan itu enggak tobat-tobat. Tapi hanya dengan senyumannya, dengan titip salamnya seorang walinya Allah, ini Allah beri hidayah kepada mereka. Hikmah itu lebih kepada para walinya Allah yang terkadang hanya sekali lagi senyumannya, yang terkadang hanya mimpi jumpa dengan walinya Allah. Banyak orang-orang yang dapat hidayahnya Allah. Yang kedua, bil mau'izatil hasanah. Dengan mau'izah hasanah, ini dakwah pada umumnya ya, dengan lesan, menyampaikan ceramah, mengkaji sebuah karya ulama, mau'izah hasanah. Dan yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan. Sekiranya kaum yang didakwahi itu kok bantah, ngajak debat bahkan, layani. Wajadilhum, debat mereka. Ajak dialog mereka billati hiya ahsan, dengan sesuatu yang lebih baik. Ya, debat-debat yang baik. Mencari kebenaran, bukan debat musik. Jadi di antara metode dakwah itu adalah debat. Para rasul berdebat dengan kaumnya. Nabi Musa berdebat dengan kaumnya. Sampai ketika Nabi Musa khawatir kalah debat karena sadar diri lesannya tidak sefasih Nabi Harun, sebelum jumpa dengan Fir'aun minta. Dan ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Minta kepada Allah, Rabbi syrahli sadri. Lapangkan dadaku biar aku nanti saat debat dengan Fir'aun, aku tidak grogi.
aku tidak nervous. Wa yassir li amri, mudahkan urusan. Wahlul 'uqdatam min lisani, tolong urai ikatan-ikatan yang ada pada lisan. Nabi Musa ini kalau bicara kurang fasih. Tolong nanti ketika aku mendebat atau adu argumen dengan Fir'aun, lisanku yang biasanya kurang fasih. Yafqahu qauli, dan siapapun yang mendengar penjelasanku mereka paham. Berdebat. Nabi Musa berdebat. Nabi Muhammad sering kali berdebat dengan kerabat-kerabatnya yang menjadi tokoh-tokoh orang Arab demi mengajak mereka beriman kepada Allah. Maka wajib bagi Nabi dan Rasul punya sifat fatonah. Ahli debat pasti cerdas. Gak usah jauh-jauh, di NU ada tradisi bahsul masail. Itu kalau nggak orang cerdas nggak berani maju. Ya, kita dulu aktivis jadi tahu persis. Memang ada pesantren-pesantren yang santri-santrinya dibiasakan untuk adu argumen lewat bahsul masail. Ada yang santri-santrinya dibiasakan untuk dakwah. Jadi berkali-kali kita di bahsul masail, pesantren-pesantren yang tidak dibiasakan dalam pesantrennya bahsul masail, mereka nggak berani datang. Andai datang, satu kalimat pun nggak berani disampaikan. Karena terkadang mubahhisin, peserta bahsul masail itu ada yang radikal. Kalau nggak biasa debat tersinggung. Awal saya di Batam itu ada yang tersinggung sampai gebrak-gebrak meja. Nah, karena mereka nggak biasa bahsul masail. Padahal bahsul masail dalam rangka mencari kebenaran lewat dalil-dalil dari referensi-referensi yang ada, itu bagian daripada metode dakwah sesuai petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian alasannya li'anna ma'muruna bil iktida, kaum itu harus mengikuti Rasul. Berarti Rasul ini panutan. Wal muqtada bi la yakunu balidan. Enggak layak seorang panutan itu bodoh, enggak layak. Seorang panutan yang suaranya selalu didengar itu harus orang yang pandai. Sehingga mohal bagi para nabi dan rasul bukan orang yang cerdas, mohal. Wajib mereka ini cerdas. Kemudian yang kedua sidik. Sidik artinya jujur. Sidik artinya apapun yang disampaikan itu adalah sesuatu yang benar. Wad dalilu ala dzalik, banyak dalil yang menjelaskan bahwa para nabi dan rasul itu orang-orang yang jujur. Di antaranya ada firman Allah dalam Al-Quran, wa sadaqallahu wa rasuluh, maha benar Allah dan utusan-utusannya. Jadi rasul itu benar apa yang disampaikan. Ada lagi wa sadaqal mursalun, para utusan itu orang-orang yang selalu benar ucapannya. Ada lagi wadkur fil kitabi Ismail, ceritakan tentang kisah Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Innahu kana shadiqal wa'di, sungguh dia Ismail itu shadiqal wa'di, orang yang selalu menepati janji. Wa kana rasulan nabiyya, dan rasul serta nabi. Dalil aklinya lau jaza alaihimul kadzib, kalau para rasul bukan seorang yang jujur, apa yang disampaikan bukan sesuatu yang benar tapi kebohongan, lalazimal kadzibu bi khabarihi ta'ala, maka dia akan menyampaikan kebohongan atas nama firman Allah
Dan itu nggak mungkin. Dia akan menyampaikan berita atas nama Allah padahal itu berita hak. Itu nggak mungkin. Maka wajib bagi seorang nabi dan rasul memiliki sifat sidik. Apa arti sidik? Benar apa yang diucapkannya. Tidak pernah berbohong. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apapun yang disampaikan oleh Nabi tidak bersumber dari hawa nafsunya. Beda dengan kita. Terkadang kita menyampaikan sesuatu itu tergantung pada kepentingan kita. Apalagi yang terjun dalam dunia politik. Ya, yang ada hanya kepentingan pribadi, musuh, kepentingan abadi, musuh abadi nggak ada, lawan abadi nggak ada. Terkadang saat rame-ramenya politik si A dan si B ini tengkar sampai luar biasa. Setelah selesai politik, bagi-bagi jabatan, mereka tertawa-tawa. Karena nggak ada lawan abadi, nggak ada. Yang ada hanya apa? Kepentingan abadi dalam dunia politik. Penuh kepentingan. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Sementara para nabi apa yang diucapkannya bukan bersumber dari kepentingan pribadinya, hawa nafsunya, tapi in huwa illa wahyu yuha. Yang diucapkannya semua bersumber dari wahyu. Ini Bapak Ibu jamaah semuanya, sifat wajib bagi Rasul ada 4 yang kita pelajari pagi hari ini, baru 2. 1, fatanah, wajib bagi Rasul cerdas. 2, sidik, wajib bagi Rasul jujur. Apapun yang disampaikan adalah kebenaran yang bersumber dari Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman kepada kita dengan pemahaman yang lurus, yang benar, menjadi tambahan ilmu bagi kita semua. Ilmu yang manfaat barokah. Amin amin Allahumma. Yang ketiga at-tabligh, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Cukup, udah suruh. Berapa menit lagi? Hah? 10 menit. Ini sebenarnya sudah, ini dilebihkan aja. Silakan kalau ada pertanyaan. Oh ya, silakan. Berasal dari Jazirah Arab di daerah lain. Paling untuk kenapa hanya ada di Indonesia, di negara lain Sunan ataupun Padi. Ya. Jumlah Nabi dan Rasul 124.000. Banyak yang hidup sezaman, juga ada yang sezaman itu Nabi dan Rasulnya hanya 1. Nabi katakan bahwa nabinya kaum Bani Israel itu saking banyaknya seperti ulama-ulama umatku. 25 yang wajib kita imani. Mengapa? Karena 25 inilah yang nama-namanya jelas tertulis dalam Al-Quran. Dan 25 Nabi dan Rasul ini ada yang hidup sezaman. Nabi Ibrahim sezaman dengan Nabi Lut.
Nabi Isa sezaman dengan Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan masih saudara. Tapi juga ada yang sezaman hanya satu Nabi. Setelah wafat dilanjutkan Nabi dan Rasul lainnya. Ini. Kemudian yang kedua, apakah semua Nabi itu berasal dari Jazirah Arab? Nabi Bani Israel itu sumbernya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi dan Rasul yang ada sesudah Nabi Ibrahim itu semua keturunannya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu asalnya dari mana? Dari daerah Babilonia. Babylon itu ya sekarang daerah Irak. Irak ini Arab tidak? Yang paham wilayah itu dari Irak. Lalu beliau hijrah ke Palestina bersama istri yang pertamanya namanya Sarah. Ya, nah, Nabi Ibrahim ini punya istri dua. Ini yang masyhur ya. Dalam tafsir Jalalain itu ada riwayat istri Nabi Ibrahim bukan hanya dua tapi tiga. Sarah istri pertama sampai sudah tua divonis mandul nggak punya anak, akhirnya usul kepada suaminya agar nikah lagi. Dan calon istrinya itu sudah dipilihkan, gadis remaja cantik yang awalnya adalah hadiah dari Raja Mesir. Makanya tadi katakan Nabi Ibrahim itu bohong 3 kali, diantaranya ketika melewati daerah Mesir di mana saat itu dikuasai oleh Raja Dolim yang punya aturan kalau masuk ke wilayahnya perempuan harus siap dia jadikan selir. Kalau datangnya bersama suaminya, suaminya dibunuh. Kalau dengan saudaranya, saudaranya dilepas. Nabi Ibrahim melewati daerah Mesir, tertangkap. Ditanya, siapa ini? Kalau jawab ini istriku, mati dia. Ya bohong, hadihi ukhti. Ini saudara perempuan. Tapi dalam hati Nabi Ibrahim mengatakan saudara perempuan sama-sama cucunya Nabi Adam. Nah itu bohong. Jadi Nabi Ibrahim itu di daerah Babylon, kemudian pindah ke Palestina sampai wafat di sana, dimakamkan di sana. Istrinya yang masyhur dua, Hajar dan Sarah dan Hajar. Ada satu lagi Konturoh. Konturoh ini oleh para ulama kalau lihat ciri fisiknya itu seperti bentuk tubuhnya orang-orang Asia, ya. Konturoh. Dari Sarah singkat cerita ya, lahir Ishak. Ishak lahir Yakub. Yakub lahir Yusuf. Terus semua nabi Bani Israel, Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas dan seterusnya itu keturunannya Nabi Ibrahim. Sampai terakhir Isa yang dari istri pertama. Yang dari istri kedua Hajar itu Nabi Ismail lahir. Dari Nabi Ismail sampai terus turun kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi yang dari Jazirah Arab itu Nabi Ismail. Paham ya? Dari Jawa tapi nggak ada ya. Dari Jawa nggak ada. Yang dari Jazirah Arab itu Nabi Ismail. Dan Masya Allah Nabi Ismail yang akhirnya turun lahir Nabi kita Muhammad SAW. Ini ibunya Hajar bukan orang yang bernasab mulia, bukan. Wong itu budak hadiah dari Raja Mesir. Pelajaran bisa diambil, tak perlu banggakan nasab kita. Karena yang mulia di sisi Allah, mereka yang paling bertakwa apapun nasabnya. Nabi Muhammad ini kalau diturut ke atas sampai Nabi Ismail, gak ada yang jadi Nabi ini. Tapi tetap mereka semua mentauhidkan Allah. Dan neneknya itu Hajar. Kalau Sarah memang wanita mulia berdarah biru. Tercantik di zamannya. Itu tinggal di Palestina. Paham ya?
Jadi yang di Jazirah Arab Nabi kita Muhammad, Nabi Ismail yang ketika bayi Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk membawa ke sebuah lembah yang sangat kering kerontang. Itulah lembah yang akhirnya menjadi Makkah yang sangat subur dan makmur. Apakah wali hanya di Indonesia? Ya tidak. Pemimpin wali itu bukan orang Indonesia. Ya. Setiap 100 tahun sekali itu ada mujaddid. Mujaddid itu kalau dalam bahasa perwalian namanya al-ghaus, pemimpinnya para wali. Setiap 100 tahun sekali. Meskipun di zaman 100 tahun itu dia sudah meninggal, tetap dialah pemimpinnya para wali. Dan pemimpin para wali yang masyhur itu diantaranya adalah Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Bukan orang Nusantara ini, bukan orang Indonesia, tapi orang Irak. Makamnya di Irak. Lalu ada lagi Syekh Ahmad Ar-Rifai, orang Mesir. Ya, dan lain sebagainya. Ada yang mengatakan sepeninggal Kanjeng Syekh itu mujaddid sesudahnya adalah Al-Imam Abi Hamid Al-Ghazali. Karena mujaddid itu artinya orang yang dimampukan oleh Allah memperbaharui agama. Bukan kok artinya Islam diganti, tapi punya konsep tentang Islam yang sangat cocok untuk orang-orang yang tinggal di zamannya. Nah, konsepnya Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin. Di zamannya Abdul Qadir Al-Jilani punya ajaran-ajaran yang itu sangat cocok. Tidak terlalu sulit dan rumit dan mudah dipahami oleh orang Islam yang hidup sezamannya per 100 tahun sekali. Satu abad ada mujaddid. Mujaddid inilah ghaus zaman. Ya, kalau hierarki kewalian dalam kitab Fawaidul Makkiyah itu dijelaskan ada ghaus, nanti kemudian ada wali kutub, ada wali abdal. Nah, itu nanti di lain kesempatan kita jelaskan ya. Jadi wali bukan hanya ada di Indonesia, bahkan sebelum Indonesia pada masuk Islam itu sudah banyak orang-orang Islam yang menjadi walinya Allah. Saya kira cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Ij'al ya Allah jama'ana hadza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma ja'alna min ahlil istiqamah warzuqna husnal khatimah. Allahumma wasi' alaina rizqana wa anfi alaina khalqak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماته. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
عدد ما علم الله وزنة ما علم الله وملء ما علم Allah. Demikian, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Hadanallahu wa iyyakum ila tariqil qawim wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad.